Awas meledak! Jangan ditiru hal-hal bodoh yang banyak dilakukan para pengguna motor di Indonesia. Orang Indonesia dikenal sangat kreatif dan juga senang ngakali. Salah satunya di bidang perbengkelan, sob. Kata ngakali ini sebetulnya lebih kepada pengiritan karena kadang melakukan atau mengganti sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, berikut ini Mimin sajikan 5 hal bodoh yang sering dilakukan para pengguna motor di Indonesia yang bisa berakibat fatal pada motornya. Menggeber mesin saat manasin motor. Menggeber mesin motor saat memanaskan sebetulnya sangat tidak dianjurkan. Manasin motor di pagi hari sebetulnya bertujuan untuk meratakan sirkulasi oli ke seluruh komponen mesin supaya mencapai suhu kerja ideal, menjaga kestabilan bahan bakar, dan mengisi daya aki agar performa kendaraan tetap optimal saat mulai dikendarai. Namun, ketika digeber-geber terlalu tinggi, apalagi kondisi mesin baru saja dihidupkan, ini justru membahayakan mesin, sob. Hal ini karena komponen mesin belum semua terlumasi oli dan suhu mesin belum optimal. Alih-alih mesin jadi awet, perilaku seperti ini justru memperpendek umur mesin. Menasin mesin sebaiknya dihidupkan dalam posisi idle aja atau langsam selama 3-5 menit sudah cukup tanpa perlu digeber-geber. Pakai minyak goreng sebagai pelumas mesin. Beberapa orang beranggapan memakai minyak goreng sebagai pelumas mesin membuat tarikan motor menjadi lebih enteng. Hal ini masuk akal karena memang minyak goreng cenderung lebih encer ketimbang oli asli. Namun dampak buruk bagi mesin akan segera terlihat jika hal ini dibiarkan terus-menerus. Walaupun sebagian orang mengklaim tarikan gas terasa lebih ringan, minyak goreng tidak memiliki zat aditif, ketahanan suhu, dan tingkat kekentalan yang sesuai untuk melindungi komponen mesin motor dari keausan ekstrim. Minyak goreng juga memiliki titik didih yang lebih rendah dari oli mesin asli. Minyak goreng yang terkena suhu panas mesin terus-menerus akan teroksidasi, berubah warna menjadi gelap, dan meninggalkan kerak atau endapan kotoran. Kerak kotoran dari sisa pembakaran minyak goreng tersebut dapat menyumbat sirkulasi oli dan celah sempit antar komponen mesin. Viskositas atau tingkat kekentalan minyak goreng akan drastis menurun saat panas tinggi, membuat lapisan pelumas hilang dan komponen saling bergesekan secara kasar. Pemakaian jangka panjang berisiko besar menyebabkan komponen aus, mesin ngadat, hingga kerusakan total yang mengharuskan turun mesin. Ya kalau cuma buat engine flush sesekali sih nggak apa-apa, sob. Yang penting langsung ganti oli asli. Ya walaupun sebetulnya sudah ada cairan engine flush khusus yang disediakan di pasaran yang tentu lebih bagus dan aman buat mesin. Ngisi oli berlebihan. Mungkin ada beberapa orang yang beranggapan kalau isi oli dilebihin dari kapasitas aslinya bisa membuat mesin jadi lebih halus dan juga awet. Hal ini salah besar, sob. Justru hal ini berbahaya buat mesin. Pada dipstick oli, entah mobil atau motor, biasanya ada 2 garis indikator, yakni maksimal dan juga minimal. Nah, hal ini bisa menjadi patokan selama oli belum melewati garis maksimal atau minimal, masih aman buat mesin. Jika di bawah minimal, tentu mesin akan kasar karena pelumasan tidak merata. Namun jika kelebihan di atas batas, hal ini berpotensi justru akan merusak mesin. Lah, kok bisa? Oli yang terlalu banyak akan mengendap di karakter bawah atau di bawah kruk as, dan ketika mesin berputar dalam kecepatan tinggi, oli akan ikut terkocok, yang akan menghasilkan busa dan juga tekanan hebat. Efeknya tarikan mesin justru akan semakin berat. Tekanan hebat ini juga berpotensi membuat sil-sil dalam mesin akan jebol, dan bisa juga melemahkan kinerja ring piston yang berujung ring jadi lemah, oli menerobos masuk ruang bakar, dan alhasil motor pun jadi ngebul. Jadi sebaiknya isi oli mesin sesuaikan dengan takaran aslinya atau cek dipstick yang tersedia supaya mesin awet dan dapat bekerja secara maksimal. Geber-geber motor dalam posisi diam. Menggeber-geber mesin sampai menjerit RPM tinggi dalam posisi diam atau standar 2 sangat tidak disarankan, sob. Apalagi jika hal ini dilakukan dengan menarik tuas gas secara spontan. Ini bisa merusak komponen mesin ataupun CVT jika di motor matic.
Jika ini dilakukan, akan ada dampak pada mesin dan komponen internal lainnya. Di antaranya akan terjadi keausan dini pada piston, stang seher, dan kruk as karena bekerja keras tanpa distribusi beban yang normal. Atau juga klep akan menggantung atau floating karena per klep bisa lewat batas toleransi akibat lonjakan RPM ekstrim secara mendadak. Kemudian juga bisa resiko overheat, suhu mesin naik drastis karena tak ada laju angin yang membantu mendinginkan sirip atau radiator, alhasil piston bisa menguai yang berujung pada piston macet alias ngecim. Makanya ada beberapa kasus motor yang digeber-geber RPM tinggi dalam posisi diam tiba-tiba makin mendadak. Itu berarti pistonnya macet alias harus turun mesin. Kerusakan lain bisa terjadi di motor matic, di mana CVT bisa meledak kalau digeber-geber sampai limit dalam posisi standar tengah. CVT motor matic bisa meledak atau pecah saat digeber di atas standar tengah karena beban roda belakang sangat ringan. Hal ini karena putaran mesin melonjak ekstrim hingga limit, memicu per CVT terhimpit, mengunci, dan gagal menahan tekanan, dan merusak komponen bak CVT secara instan. Menempatkan jari di tuas rem. Ini kebiasaan hampir sebagian besar pengendara sepeda motor yang ada di Indonesia sob. Hal sepele sih, tapi rupanya ada efeknya. Menempatkan jari pada tuas rem depan secara terus-menerus atau standby sangat tidak disarankan karena berbahaya. Hal ini dapat memicu pengereman mendadak saat panik, membuat ban depan terkunci, mengurangi kekuatan cengkeraman tangan pada stang, serta menyebabkan kampas rem cepat aus akibat gesekan ringan yang tidak disadari. Ya meskipun ada poin plusnya juga, yakni refleks kita jadi lebih cepat saat butuh rem mendadak, namun jika ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama, bisa merusak komponen pengereman secara perlahan. Nah itu dia sob, 5 hal yang bodoh yang sebaiknya tidak dilakukan pada motor kamu kalau pengen motornya awet dan gak keluar masuk bengkel. Nah dari 5 hal tadi, apakah yang jadi kebiasaan kamu? Atau pernah kamu lakukan salah satunya? Kalau ada silahkan share di kolom komentar ya sob. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad